بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik dan juga memilih para sahabat sebagai umat terbaik dari kalangan umat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat terbesar kepada umat akhir zaman dengan diutusnya seorang nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tersebut adalah nikmat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh kami telah anugerahkan kepada kaum mukminin tatkala kami mengutus kepada mereka seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, rasul yang berasal dari bangsa Arab, rasul berasal dari suku yang termulia di kalangan Arab, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas rasul tersebut? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas rasul tersebut membacakan kepada umat tersebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengajari mereka, membacakan mereka Al-Quranul Karim, membimbing mereka kepada kebenaran, mengajak mereka kepada ibadatullah yang mana sebelumnya mereka adalah umat yang berpecah belah dalam peribadatan. Di kalangan mereka ada yang menyembah Lat, ada yang menyembah Uzzah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah Manat dan berbagai macam peribadatan. Semuanya ingin disatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas peribadatan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut, bimbingan tersebut langsung dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka ahlul kitab agar mereka menyambut seruan, bersatu, berkumpul pada suatu kalimat yang bisa menyetarakan kedudukan mereka, kalimat yang bisa mempersatukan umat
Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah. Kalimat yang mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur adukan ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, namun kalau seandainya kalian wahai ahlul kitab Yahud dan Nasara berpaling, tidak mau beriman, tidak mau diajak bersatu dengan kalimat la ilaha illallah, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka saksikanlah oleh kalian bahwasannya kami adalah orang-orang yang berserah diri berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullahu jami'an. Sehingga sebagian bangsa Arab pada waktu itu mereka menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau beriman, dengan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mereka juga beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Sedangkan orang-orang Yahud yang mengatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum Nasara yang mengklaim beriman kepada Isa alaihissalam, namun tatkala mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman yang ada pada mereka tertolak. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam kalau seandainya masih hidup, maka tidak ada kewajiban pada Musa alaihissalam melainkan harus mengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Musa melainkan harus mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekelompok orang dari penduduk Mekah menerima ajakan dakwah yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dikenal sebagai kaum muhajirin. Ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal keislaman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan umat ini untuk mengikuti mereka. Kalau seandainya umat ini mau beriman kepada Allah sebagaimana berimannya kaum muhajirin dan ansar, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk dan mereka akan terbimbing di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka umat manusia mau beriman sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullahu jami'an. Nikmat terbesar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah nikmatul Islam. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah nikmatul Islam dan nikmatus sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad kepada umat manusia, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya kalian bergembira, karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat tersebut jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan, qad darat aqwalu as-salaf fi makna hadhil ayah. Sungguh seluruh pendapat para ulama berputar pada tentang ayat ini, anna fadlallahi wa rahmatahu huwal islam was sunnah, bahwasanya anugerah Allah dan rahmat Allah adalah Islam dan sunnah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Hanya dengan Islam, hanya dengan sunnah, Islam dan sunnah tersebutlah yang bisa mengangkat tinggi derajat umat ini. Hanya dengan iman,
hanya dengan tauhid yang menjadikan umat ini akan berjaya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Sungguh telah berjaya umat ini di bawah pimpinan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dididik dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam, masjid yang beratapkan dengan atap pelepah kurma, yang bertiangkan dengan tiang batang kurma, yang berlantarkan pasir, namun dididik oleh seorang nabi dengan didikan iman dan tauhid. Mereka mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wadhkuru idz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Ingatlah oleh kalian wahai kaum mukminin, wahai para sahabat, ketika jumlah kalian bersama Nabi SAW di Mekah dalam jumlah yang sedikit. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian sangat khawatir dan sangat takut kalau umat manusia menangkap kalian, menyerang kalian, menyergap kalian. Kalian sangat takut pada waktu tersebut. Namun apa yang terjadi para jamaah? Dengan keimanan yang ada pada mereka, fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi di akhir-akhir masa Rasul ketika di Madinah? Wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki kepada mereka para sahabat, la'allakum tashkurun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan bagi umat ini melainkan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bimbingan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kesuksesan-kesuksesan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam memperjuangkan Islam, bagaimana perjuangan mereka dalam mempertaruhkan nyawa dan darah mereka untuk agama Islam ini tadi. Tatkala mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dulunya mereka rendah di kota Mekah, Allah angkat derajatnya di muka bumi ini tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah jadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kufar sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian akan berada pada ketinggian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para jamaah, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan dan keberhasilan bagi kaum mukminin yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah Subhanahu wa taala tersebut? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan kuasakan mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah menguasakan sebagian orang-orang sebelum kalian di muka bumi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Janji Allah, Allah akan ganti seluruh rasa takut di muka bumi dengan rasa aman. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan janji Allah berikutnya, Allah akan kuatkan agama mereka di muka bumi. Tapi syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Lihatlah kalau kita mau melihat sejarah, bagaimana mereka-mereka yang dulunya lemah, yang jumlahnya sedikit, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka dengan tauhid yang kuat.
Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana kondisinya ketika mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Tidak ada daya upaya dan kekuatan, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebagian kisah Israiliyat, ada Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam, ditolak oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolongku, cukuplah Allah sebaik-baik tempat bersandarku. Apa yang terjadi kaum muslimin? Api sudah berkobar-kobar dengan ketakwaan, dengan ketawakalan, dengan bersandarnya hati yakin kepada Allah dengan tauhid yang kuat. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berubahlah engkau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Demikian juga seorang Nabiullah Musa alaihissalam, kalimullah, seorang nabi yang dikejar-kejar oleh Firaun laknatullah dan bala tentaranya, sampai-sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah terkepung, di depan kita ada lautan, di belakang kita ada Firaun dan bala tentaranya. Apa yang dijawabkan seorang nabi yang bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk? Dia yakin pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, akan tetapi sesungguhnya bersamaku adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Apa yang terjadi kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, anidrib bi'asakal hajar. Pukulkan wahai Musa tongkatmu tersebut ke laut. Anidrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu tersebut ke lautan, lalu terbelahlah lautan tersebut. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang seorang musyrik pada waktu itu mengambil pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak, kemudian dicabutnya dan dihunuskannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dari pedangku ini? Spontan Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, Allah yamna'uka minni. Allah yang akan menghalangimu dari diriku. Langsung pedang tersebut terjatuh, kemudian diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang sekarang bisa menghalangimu dariku? Dia mengatakan, seorang musyrik yang lemah hatinya, dia mengatakan, ya Muhammad, kun khairah akhidin. Jadilah engkau sebaik-baik orang dalam membunuh. Lihat perbedaan seorang nabi yang penuh dengan keimanan dan tauhid, seorang musyrik yang bergantung dengan makhluk. Seorang nabi yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya penuh, hatinya penuh dengan keimanan, tempat bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga seorang wanita salihah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di tempat yang tidak memiliki tanaman, tempat yang tidak terdapat pemukiman penduduk sama sekali, bersama seorang bayi yang masih menyusu. Diletakkan oleh Ibrahim di sana. Kemudian dia mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan kami di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada makanan, tidak ada tanaman sama sekali seperti ini, wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Kemudian dia memanggil lagi, mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Pada kali yang ketiganya Ibrahim menoleh. Naam, kata Ibrahim, iya. Dengan penuh keimanan seorang wanita tersebut bersandar kepada Allah, dia mengatakan, idzan annallaha la yudayyi'una. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, lihat kisah-kisah mereka, orang-orang saleh, orang-orang yang lemah pada waktu itu, namun dengan keimanan yang kuat, mereka yakin pertolongan Allah pasti datang.
Lihat juga bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika dikejar-kejar kaum musyrikin, beliau masuk ke dalam gua sampai Abu Bakar sangat khawatir jangan-jangan mereka kaum musyrikin menangkap Rasul alaihi salatu wassalam. Abu Bakar mengatakan, mereka kalau seandainya kaum musyrikin tersebut menunduk ke bawah kaki saja, mereka pasti melihat kami. Akan tetapi lihat Rasul alaihi salatu wassalam menenangkan Abu Bakar. Fama dhannuka bisnain ya Abu Bakar annallaha salisuhuma. Kenapa engkau mengira kita cuma berdua wahai Abu Bakar? Bukankah yang demikian ini adalah Allah yang ketiganya? Ucapan tersebut diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. In qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian para jamaah, kunci hidup sukses itu cuma satu, adalah bersandar hati. Kuatnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar hati hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan pada kehidupan dia. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kenapa kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bersandar kepada makhluk-makhluk sangatlah lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah engkau kepada zat yang maha hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mati, zat yang maha hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kita bersandar kepada zat yang maha kaya dari segala sesuatu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian umat manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah. Kita semua sangat butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allahus samad. Dia adalah tempat bergantung umat manusia. Seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita bergantung kepada makhluk, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada Allah, kita malah bersandar kepada makhluk, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh umat-umat terdahulu, orang-orang yang telah sukses, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran yang ada pada mereka. Di antara mereka ada umat yang mampu memahat bukit-bukit batu dijadikan tempat tinggal. Di antara mereka ada yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di muka bumi ini tadi. Di antara mereka ada yang memiliki harta yang sangat banyak, sampai-sampai harta tersebut tidak mampu dipikul sama algojo. Namun itu semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan dan hartanya dengan sebab kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah suatu negeri yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kufur kepada Allah, Allah hancurkan negeri tersebut. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukul khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru hal nujazi wa hal nujazi illal kafur.
Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah, negeri Sabah adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yaminin wa shimal. Negeri Sabah yang ada di Yaman Utara di Provinsi Ma'rib adalah merupakan tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di kanan dan kirinya ada dua kebun yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah oleh kalian rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut dan bersyukurlah kalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dilakopi, digelari dengan baldatun thayyibah. Namun tatkala mereka fa'aradu, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannataini jannatai dzawatai ukul khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu Allah gantikan dua kebun tersebut dengan dua kebun yang penuh dengan semak belukar, pohon-pohon berduri dan buah-buahan yang tidak bisa dimakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu. Apa sebabnya? Tatkala mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirimkan banjir bah, bendungan yang pecah. Wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukuli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami gantikan dua kebun tersebut dengan kebun yang penuh semak belukar, buah-buah yang tidak bisa dimakan dan pohon-pohon yang berduri. Kata Allah Azza wa Jalla, hal nujazi ilal kafur. Bukankah kami membalas demikian melainkan hanya kepada orang-orang yang kufur? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Mekah pada waktu itu, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, adalah tempat yang makmur pada waktu itu. Tapi tatkala mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kering kerontang pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha gharadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kota Mekah pada waktu itu. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan permisalan suatu qaryah, kampung, kanat aminatan mutmainnah. Kampung yang pada waktu itu adalah kampung yang aman dan tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezeki datang ke tempat tersebut dari segala penjuru. Namun apa yang terjadi? Tatkala mereka menyembah berhala, fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Lalu Allah timpakan kepada mereka rasa lapar, kesempitan ekonomi, wal khaif, rasa takut. Apa yang terjadi seperti itu? Sebabnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima kanu yasnaun, dengan sebab dosa yang ada pada mereka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kesuksesan umat ini tadi telah ditempuh oleh para sahabat. Hanya satu jalan kesuksesan, yaitu jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, satu-satunya jalan kesuksesan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung kaum mukminun. Keberuntungan hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang, maka keberuntungan di dunia dan di akhirat maka akan semakin besar dia raih. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.